Halo, halo, Iya, Bu. halo, oke. Sorry, tadi nggak bisa masuk, jadi kita agak terhambat ya. Oke, assalamualaikum, selamat pagi adik-adik. Kita lanjutkan ya diskusi kita tentang sistem komunikasi bergerak atau bisa dikatakan dengan wireless communication. Nah, coba kalian udah itu. Tadi saya udah kirimkan buku tuh, e-book untuk wireless communication ya. Nanti itu kita buat UTS kita, nanti kita buat bahan untuk ujian tengah semester ya. Karena ujian tengah semester ini saya ingin buatnya bukan sebuah soal, tapi kalian harus buat project ya, supaya nanti projectnya apa nanti saya terangkan ya. Oke, kita mulai ya. Kita mulai untuk share screen sebentar, saya share screen. Dan oke. Kita sama-sama akan membuka yang ini. Kemarin kita udah sampai sini ya. Kita kemarin udah sampai sini kan? Udah sampai tentang bagaimana satelit mengirimkan, bagaimana kerja satelit, lalu dari antena ini yang tanpa kabel itu akan mengirimkan data-data ya ke seluruh gedung, ke mobil segala macam ya. Oke. Ini caranya sudah. Oke ya. Lalu ini adalah sampel call setup. Jadi pada saat kita setup GSM ya, pada saat kita setup GSM untuk untuk komunikasinya, itu biasanya ada terjadi pembicaraan ya. Kalau misalnya kita pembicaraan antara saya dengan kalian gitu ya. Tapi ini pembicaraan apa yang dikirimkan, data yang dikirimkan dari base station ke mobile station. Itu apa yang dikirimkan gitu ya. Itu maksudnya yang terjadi. Jadi ada kode-kode tertentu yang dikirimkan dari base station ke mobile station. Ya, jadi mobile station itu artinya dari handphone kita ya, dari HP kita, dari stasiunnya, base stationnya. Jadi misalnya PCH ya, PCH itu adalah paging of the mobile station. Jadi ada kode-kodenya tersendiri untuk data apa saja sih komunikasi atau data yang dikirimkan dan yang diterima dari base station ke mobile station. Gitu. Lalu RACH ya, atau channel request ya. Oke, lalu AGCH ya, atau channel assignment ya. Jadi ada channel request, ada channel assignment, lalu SDCCH atau reply to the paging from network ya. Ini semua kode-kode ini semua itu adalah data-data yang akan dikirimkan dari base station ke mobile station. Tapi nggak semua data-data ini atau kode ini itu dapat dikirimkan semua ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Jadi apa kebutuhannya dari sistem jaringan itu, jaringan wireless, maka si base station ini akan mengirimkan ini kode-kode ini ya, sampel call setup-nya gitu. Oke. Oke ya. Lalu ini yang dinamakan handoff atau handover. Jadi handover itu perpindahan data dari satu perangkat ke perangkat lain. Itu biasanya jadi biasanya data yang di handover itu sama yang dikirimkan ya, tapi dikuatkan saja gitu. Biasanya seperti itu. Ini adalah proses kontrol daya ya yang dilakukan oleh MSC ketika melakukan komunikasi ya, sedang berlangsung menjaga kualitas call. Jadi misalnya kalian sedang bicara atau kita sedang lagi zoom-zooman nih sekarang ya saat ini. Nah, itu untuk menjaga kualitas suara dan menjaga kualitas biasanya nanti ada kualitas gambar ya, tapi ini kualitas call ya, agak suara. Itu biasanya dia akan ada kontrol daya ya. Jadi akan ada misalnya kalau frekuensinya dia turun, nah kontrol daya bekerja, oh frekuensi turun berarti harus dikuatkan. Atau frekuensi terlalu tinggi, maka suara juga nggak akan masuk ya ke kanal yang dipersyaratkan gitu ya, jalanan atau kanal ya, maka frekuensi akan direndahkan gitu ya.
Jadi kalau kalian ingat mata kuliah sinyal dan sistem, itu kan ada frekuensi batas bawah dan frekuensi batas atas ya. Jadi frekuensi batas atas dan batas bawah. Maka ketika frekuensi itu akan terlalu naik dan akan terlalu rendah, dia juga akan menghasilkan error gitu ya. Lalu yang kedua adalah kanal kontrol khusus diberikan oleh MS berpindah kecakupan dari sel satu ke sel yang lain gitu ya. Kemarin kita udah bicara masalah sel kan sebelumnya. Lalu kanal kontrol khusus akan digunakan sebagai kanal traffic. Dan pada kondisi ini call akan dikontrol oleh BTS dan juga oleh MSG. Ya. Jadi BTS tadi yang tadi base station dengan MSG ya, modul kontrolnya. Atau terus satu lagi adalah drop call. Drop call itu akan terjadi jika sampai pada selang waktu tertentu, ya, MS tidak juga mendapatkan kanal voice dari BTS yang baru. Jadi misalnya gini, ada pertemuan dari BTS 1 ke BTS 2 gitu ya. Nah, kalau BTS 1 mengirimkan ke BTS 2 dan BTS 2 itu belum ada sinyal bahwa dia menerima, nah akan dilakukan drop call ya, seperti itu. Jadi karena kita kemarin kan karena ada sel-sel banyak ya. Jadi satu area selnya banyak, satu BTS. Ingat nggak? Saya ini lagi ya, saya ingetin lagi ya. Yang saya maksud. Mana ya kemarin? Nah, ini kan BTS 1 ya. BTS 1 ketika misalnya Christine menelpon di sini ya. Lalu Haikal nerima di sini. Berarti kan dia mencari jalan yang paling pendek gitu ya. Artinya berarti terjadi komunikasi antara BTS 1 dengan BTS 2, BTS 2 dengan BTS 3, BTS 3 dengan 4, 4 dan 5. Karena dia akan mencari jalan terpendek. Nggak mungkin dia akan muter-muter ke sini ya. Sini dulu gitu nggak mungkin ya. Dia akan mencari jalan yang terpendek. Nah, ketika komunikasi dari BTS 1 ke BTS yang lain, itu yang ini belum merespon, maka dia akan ada drop call. Gitu ya. Drop call adalah memberikan sinyal bahwa ada data yang dikirimkan dari BTS 1 ke BTS selanjutnya. Gitu ya. Dan ini prosesnya cepat sampai sini. Ya, kalau misalnya ini Christine nelponnya di sel sebelah sini, lalu Haikal di sebelah sini. Oke. Sampai sini ngerti nggak? Sampai sini dimengerti nggak? Halo? Tidak ada yang merespon. Nah, gitu ya. Jadi ini kita belajar, kita sekarang ini saat ini membedah bagaimana data itu sampai ya, bagaimana data itu sampai ke dari BTS yang satu ke BTS yang selanjutnya. Oke, lanjut ya. Saya lanjutkan. Ini kita mengulas yang kemarin ya. Oke, itu yang dinamakan drop call. Oke. Nah, sekarang dia minta, ini juga bagus nih. Apa perbedaan antara blocking probability dengan dropping probability? Dan bisa jawab nggak? Apa perbedaan antara blocking probability? Bahasa Inggrisnya probability artinya apa? Peluang, bukan? Halo? Peluang gitu maksudnya, Bu. Oh ya, peluang. Jadi ada blocking probability, ada dropping probability. Jadi perbedaannya adalah ketika data itu yang dikirimkan dari BTS 1 tadi ya. Oke, saya ini lagi. Saya kalau nggak nerangin pakai gambar nanti kalian nggak ngerti. Oke, ketika tadi contohnya Christine sedang telepon dengan Haikal ya. Ketika dia terjadi blocking probability. Jadi antara BTS 1, BTS 2, BTS 3, BTS 4, 5 dan 6 sampai Haikal di sini kan, ini Christine di sini, Haikal di sini ya. Di 6 BTS ini ada kemungkinan terjadi blocking. Ketika terjadi blocking, maka ketika kalian nelfon itu pasti calling, ya kan? Calling aja, nggak ringing, ya kan? Ya, itu terjadi blocking sementara gitu. Berarti jalurnya di antara BTS ini pasti jalurnya ada yang penuh atau memang belum diterima sinyalnya oleh si BTS selanjutnya. Ngerti nggak? Maka dia akan blocking ya. Lalu dropping. Ada kemungkinan dropping. Jadi misalnya dari BTS Christine ada di area sel isinya,
Karena di sel sini misalnya demand-nya banyak ya, penuh. Maka data yang dikirim, sinyal yang dikirimkan oleh Christine menuju ke Haikal itu akan di dropping. Akan langsung di dropping oleh drop call ke BTS yang ketiga. Begitu. Ngerti maksudnya? Ngerti maksudnya? Terjadi blocking or dropping. Halo? Ngerti, Bu. Nah, ya, jadi gitu ya. Nah, jadi perjalanan sel ini, wireless communication ini, perjalanannya adalah ternyata mentransfer dari data transfer dari BTS 1 ke BTS yang selanjutnya. Sampai dia ketemu siapa yang akan dituju. Nah, bagaimana Bu caranya kok bisa tahu Christine akan menelpon ke Haikal? Yang bisa tahu adalah ketika kemarin kan kita membicarakan masalah address name, ID, ya, ID. Ketika Christine sudah melempar sinyal ID sekian-sekian, ternyata miliknya si Haikal gitu. Maka data tadi akan mencari, ya, di BTS mana ID itu akan aktif. Nah, yang dibangkitkan itu ID siapa? Oh, ternyata yang dibangkitkan ID di sel sini. Nah, ketika misalnya di tengah-tengah sini demand-nya besar, misalnya di sini Sudirman ya, daerah Sudirman Jakarta itu penuh misalnya. Nah, ketika di sini kan nggak mungkin nunggu kan? Kalau nunggu kan Christine lama juga ya, calling kita lama ya. Kalau lama berarti mati. Biasanya mati itu, biasanya kok di telepon-telepon nggak nyambung ya. Itu biasanya itu. Biasanya belum tentu Haikal tidak menerima, tapi biasanya terjadi demand yang tinggi atau terjadi antrian yang panjang. Lalu proses blocking atau droppingnya itu terlambat gitu, sehingga data yang tadinya ada di sini ya, yang harus sampainya ke sini itu di sini terjadi antrian, di sini mati lagi sinyalnya, balik lagi ke Christine. Nah, Christine harus mengulang kembali kan callingnya, memanggil data ID si Haikal, sehingga kadang-kadang ketika kita menelpon, kita tuh beberapa kali harus memencet angka yang sama, ID yang sama untuk bisa sampai ke nomor tertentu, atau ada kemungkinan diblok oleh si Haikal. Bukan diblok artinya sebelum Christine ya Christine, tapi Haikal sedang melakukan pembicaraan dengan BTS dari BTS yang lain, dari sel yang lain, gitu. Itu yang blocking itu terjadi karena mungkin Audi sedang bicara sama Haikal di sel yang lebih dekat. Misalnya Audi ada di sini. Nah, Audi akan lebih cepat dong datanya daripada Christine yang di sini. Perjalanan data Christine lebih panjang ketimbang perjalanan data Audi. Maka data Audi, ID Audi ke Haikal sama-sama nih, ketika Christine membangkitkan sinyal ID Haikal dan si Audi juga di sini membangkitkan data Haikal sama-sama, tapi karena Audi lebih dekat selnya BTS dengan Haikal, dia perjalanannya hanya satu. Maka ketika Christine menelpon Haikal itu dia terjadi blocking, atau kalau misalnya di telepon kita ketika terjadi blocking another call gitu ya biasanya ya. Misalnya di tempatnya Christine akan ada tulisan Haikal another call ya, itu yang dinamakan blocking ya. Nah, kalau dropping tadi, kalau misalnya nih Haikal tidak menerima sinyal ID dari tempat lain, nah tapi di sini BTS-nya ngantri gitu ya, ngantri, maka dari BTS ini akan di dropping ke BTS selanjutnya, atau di sebelahnya, kan ini sejajar ya, ini kan sejajar, ini akan di dropping, yang tadinya harusnya ke sini dia masih ini kan masih lihat kursor saya nggak? Masih lihat kursor saya bergerak-gerak nggak? Halo? Masih, Bu. Masih ya. Yang tadinya call-nya harusnya ke sini, maka dia harus ke sini. Nah, baru dilarikan ke sini. Itu yang dinamakan dropping, ya. Jadi tahu ya bedanya dropping dan blocking? Mengerti? Bu, saya mau nanya, Bu. Ya, silakan. Ya. Bu, kalau saya senang kalau ada yang nanya. Ya. Kalau kita tahunya itu sinyal lagi di dropping itu gimana, Bu?
Kan kalau blocking kan kita tahu misalnya lagi mau Ya, tertunda. Kalau oke. blocking itu gimana Bu tahunya? Ya, biasanya kita user itu nggak user biasanya nggak tahu kecuali user itu adalah operator. Jadi dia operator punya, misalnya operator punya BT. Jadi dia operator dari BTS ini. Jadi dia tahu dia ada alat tersendiri. Oh, ada call, ada alamat call yang di dropping. Atau mungkin kadang-kadang kalau misalnya kita mau sedang melihat, kadang-kadang agak lama gitu. Jadi dari proses calling ke ringing itu agak lama. Berarti ada proses dropping. Biasanya proses dropping itu terjadi kalau di jam-jam sibuk gitu. Ya, di jam-jam sibuk, misalnya jam-jam kerja, jam-jam sibuk itu, dan jam-jam sibuknya juga nggak di daerah-daerah yang sepi ya, tapi di daerah-daerah yang memiliki angka demand yang sangat tinggi ya. Misalnya kayak di STBC ya, terus di Sudirman gitu ya, daerah-daerah perkantoran gitu ya, kalau rame dia pasti akan terjadi dropping gitu. Biasanya seperti itu. Kalau sekarang sih mungkin yang terjadi dropping adalah nggak terlalu banyak ya terjadi dropping ya. Paling yang banyak adalah blocking. Ketika misalnya Christine sedang menelpon Haikal tadi dan si Audi juga menelpon Haikal. Biasanya seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena sekarang ini kan komunikasi itu banyak kan di Zoom ya. Kita Zoom aja atau Jimit saja gitu ya. Jadi jarang dilakukan call ya, video callan itu jarang. Tertentu saja, dan kantor-kantor kan banyak kan WFH ya, jarang yang WFO. Jadi sehingga mungkin daerah-daerah perkantoran yang tadinya sibuk itu demand-nya sedikit. Jadi kayak menurut saya sih proses dropping itu kayaknya kalau selama daerah itu tidak sibuk itu jarang ya dilakukan proses dropping ya. Paling yang banyak sering terjadi adalah proses blocking. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Saya lanjutkan ya. Oke, kita masih begitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah nah, sekarang kalau tadi adalah data, kalau tadi adalah kita bicara masalah data, nah sekarang kita bicara masalah frekuensi. Nah, jadi antara data yang dikirim dengan frekuensi. Jadi data itu adalah orangnya. Lah frekuensi itu adalah busnya gitu. Jadi kalau orangnya dibawa bus, dia nggak akan pergi dari satu tempat ke tempat lain, gitu. Ya, jadi ininya begitu. Jadi kalau misalnya saya mau pergi dari Jakarta ke Bandung, tapi kalau saya tidak dibawa oleh media, misalnya mobil, kereta atau motor atau apalagi ya, bus atau travel, saya kan nggak bisa berpindah tempat dari Jakarta ke Bandung, nggak bisa kan, gitu. Nah sama data yang tadi kita bicarakan itu tidak akan bisa pindah tempat dari BTS 1 ke BTS yang lain kalau tidak menggunakan frekuensi gelombang, ya, oke, gitu ya, oke. Yang dimaksud di frekuensi reuse itu adalah pengulangan atau menggunakan kembali frekuensi yang sama pada area yang berbeda di luar jangkauan inferensinya. Menggunakan frekuensi yang sama pada area yang berbeda. Tadi yang saya terangkan. Contoh, saya balik lagi ya. Rasanya gambar ini ingin saya pindah. Nah, kalau tadi Christine, maaf ya Christine, Audi dan Haikal, saya gunakan Anda. Ya Bu, nggak apa-apa Bu. Ya, biar cepat ngerti ya. Kalau tadi Christine menelpon, ketika menelpon, yang terjadi tadi ini di sini penuh ya, di sini penuh, di sini kekirim, di sini penuh, di sini enggak. Nah, Christine call-nya ke Haikal itu di dropping ke sini ya, di dropping. Nah, dengan frekuensi yang sama. Jadi ketika Christine sinyal data Christine membangkitkan sinyal itu masuk ke sini, ternyata sini demand-nya banyak ya, penuh di sel sini, maka di drop ya, di dropping dengan frekuensi yang sama. Nah, frekuensi yang tadi dibangkitkan oleh Christine itu digunakan di BTS yang sini, gitu ya, dengan frekuensi yang sama. Itu yang namanya reuse. Jadi call drop call. Jadi
frekuensi yang digunakan ke sini dengan frekuensi yang digunakan ke sini sama. Kalau nggak sama gimana, Bu? Kalau lebih kecil dia akan lama atau akan mati. Ya, call-nya mati. Tapi kalau besar dia akan langsung cepat gitu frekuensinya. Ya. Tapi kebanyakan sekarang metode-metode komunikasi itu dia menggunakan frekuensi yang sama. Kenapa? Kalau dia kecil, dia akan servisnya nggak akan memuaskan kan, servisnya akan turun. Tapi kalau dia gede, dia rugi juga dong. Ya, karena semakin besar frekuensi yang kita digunakan, itu budgetnya semakin besar. Karena memang pengiriman Mbps-nya ya byte per second, byte atau kilobyte per second-nya makin tinggi. Dan itu uang loh, money. Itu ujung-ujungnya adalah uang. Gitu, ya. Kenapa menggunakan gelombang yang sama? Karena misalnya gelombang yang ini nggak kepake, udah hilang gitu. Enggak, sama dia dibangkitkan lagi, dipindah ke BTS lagi. Ngerti ya? Yang dimaksudkan frekuensi reuse. Oke. Oke. Ya. Mudah-mudahan saya jelas ya. Kalau nggak jelas, langsung komen aja. Ibu, saya nggak jelas. Saya mau tanya, nggak apa-apa. Ya. Saya bukan orang yang wah marah gitu, enggak ya. Jadi langsung aja di-interrupt aja. Bu, saya nggak ngerti, Bu. Itu caranya gimana ya? Oke. Nanti daripada kalian nanti pas lagi membuat project kalian nggak ngerti ya, harus dikerjakan apa. Oke. Nah, itu yang dinamakan frekuensi reuse. Nah, kita lihat ya. Nah, nih yang saya bicarakan tadi ya. Ini kan mobil nih, ya. Mobil dari titik A, dari sini ke titik A ya. Ini adalah sinyal yang diinginkan ya, sama dengan C ya. Lalu ini jarak bebas inferensinya. Nah, ini ya. Lalu ini adalah sinyal inferensinya, sama nih. Ini ke sini. Jadi ya ini tadi perpindahan antara BTS 1, BTS 2 dan BTS 3. Nah, keterangannya lagi ya. Bu, mungkin nggak sih kalau BTS misalnya ada F1, F2, F3, kalau saya mau ke F2 gitu ya, ini mau ke F3, apakah saya harus melalui F2? Enggak ya. Jadi sinyal itu kontrol kontrol sinyal itu yang ada di station base atau di operator utama itu dia sudah ada program untuk mencari jalan tercepat ya, jalan tercepat ya. Jadi mana kira-kira sinyal yang dibangkitkan ada di sel keberapa? Nah itu ini apa di ulang gitu ya. Oke. Yang ini adalah parameter kinerja atau carrier to inference ratio atau CI ya, carrier to inference ratio. Jadi dari gambar di atas kondisi kasus terburuk pada titik A. Jadi ini titik A nih buruk ya. Pada kondisi kasus terburuk tersebut perbandingan antara daya carrier terhadap daya inferensi. Jadi ada yang tahu nggak inferensi itu apa? Interferensi itu apa? Ada yang tahu nggak interferensi itu apa? Kayak semacam penghambat gitu bukan sih, Bu? Nah, betul. Jadi, kalau kalian, ini contohnya, ini ya. Kalau kalian lagi, saya ngomongnya ya. Kalau kalian sedang naik mobil nih, terus mobilnya lebih banyak mogoknya ketimbang jalannya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Nggak sampai-sampai kan datanya kan? Nggak sampai-sampai kan kaliannya kan? Sama. Jadi diusahakan agar hambatannya itu lebih kecil ketimbang medianya, ya media lancar. Seperti itu, ya. Jadi seperti itu. Kalau sinyal hambatannya itu lebih banyak, ya nggak usah dikirim sinyalnya. Ya, pasti akan terjadi error yang besar. Makanya kenapa di dalam komunikasi itu selalu yang dibicarakan error bitrate, error bitrate, error bitrate. Kenapa? Karena sangat memperkecil error di pengiriman data. Bagaimana caranya? Metode apa yang digunakan sehingga pengiriman datanya itu tepat, tidak ada data yang hilang,
tidak ada error itu kecil, selalu begitu. Dan titik utamanya di dalam komunikasi adalah memperkecil error. Gitu ya. Bentar ya, saya Oke, kita lanjutin ya. Mantap, error ya. Oke, bentar ya, saya share lagi. Nggak bisa. Ini nggak bisa besarin lagi. Oke ya. Nah, saya lanjutin ya. Dan pada kondisi kasus tersebut, perbandingan antara daya carrier terhadap daya interferensinya harus tetap lebih besar atau sama ya dari minimum yang dipersyaratkan oleh sistem linear. Suara saya udah terdengar belum? Halo? Terdengar, Bu. Jelas, Bu. Oke, jelas. Oke. Nah, ini perhitungannya ya. Ini perhitungan frekuensi Rius ya. Jadi nanti kalau ada proyek ya, saya kasih soal UTS proyek ya. Nah, nanti ini tolong ini dihitung ya. Jadi ini nanti sebenarnya kalian nanti mau ikut MBKM kerja praktek mau ikut MBKM praktek kerja praktek KKN atau ada KKN programnya atau memang KKP biasa kalau di UPN? Setahu saya sih KKN itu jadi kayak nah, pilihan gitu Bu maksudnya. Kenapa Mas? KKN nggak wajib gitu Bu. Oh jadi ada yang ikut ada yang enggak gitu ya? Iya jadi ada pilihan gitu. Gitu. Nah gini, kalau nanti kalian berminat ya, misalnya kalian Bu saya mau misalnya suatu saat kalian misalnya konsultasi dengan Bapak dosen kalian ya yang ada di sana, saya mau kerja praktek ya supaya saya lebih tahu. Nah biasanya kalau kalian kerja praktek di telekomunikasi itu kalian minta yang ini ya, minta hubungan antara BTS satu dan BTS lain. Nah bagaimana aplikasi frekuensi reuse di lapangan gitu ya. Jadi kalian bisa tahu sebenarnya frekuensi yang bekerja seperti apa, masalahnya kayak apa, dan solusinya seperti apa. Biasanya seperti itu ya. Nah, ini adalah kasus ini kan dari buku ya, buku wireless ya. Jadi artinya ini kasus tertentu saja. Jadi nggak setiap kasus, nggak setiap permasalahan akan terjadi seperti ini ya. Tapi rumusnya tetap ya. Kayaknya rumusnya ini ya. Kayaknya rumusnya ini ya, Pak. Ada yang kayak rumusnya ada yang ke Ada yang ke ini ke hapus ya. Bentar ya. Ini 9 ini. Nah, ini nih A ini ya. Jadi nanti di buku wireless yang saya kirimkan tadi ya, itu ada rumus. Saya lupa di halaman berapa. Itu ada rumus untuk frekuensi Rius. Cari ya. Nah, tugas hari ini. Nah, sorry ya, saya ngasih tugas terus ya. Tapi tugas ini bukan untuk memperberat kalian ya. Kalau misalnya kalian protes, Bu, kenapa sih tugas mulu? Karena saya pingin kalian nanti pas ngerjain proyeknya itu, kalian sudah tinggal ngambil-ngambil dari tugas itu ya. Tugas pertama adalah coba cari, ya. Coba diperhatikan ya. Tugas pertama, cari di buku tadi, di buku yang saya kirimkan barusan, itu tentang frekuensi Rius ya. Tentang frekuensi Rius dan aplikasinya. Atau kalian boleh cari di kanal YouTube ya, kanal YouTube atau Google Scholar atau apapun ya, Google Book
tentang frekuensi reuse. Tapi saya nggak mau tentang frekuensi reuse ini itu kalian frekuensi reuse-nya itu frekuensi reuse-nya itu saya nggak mau kalian hanya kata-kata aja. Frekuensi reuse iyalah, nggak mau. Tapi kalian harus cari bagaimana aplikasi dari perhitungan frekuensi reuse. Ngerti ya? Ngerti? Ada pertanyaan? Halo? Halo? Bu, maksudnya aplikasinya itu contohnya maksudnya, Bu? Ya, betul. Karena saya bukan orang yang udah baca buku segala macam, enggak ya. Saya tadi malam tuh udah baca sekilas. Ada di buku yang tadi saya berikan. Jadi saya berusaha untuk gini. Ketika saya memberikan tugas, saya juga sudah memberikan materi. Ya, jadi jangan gini loh. Saya memberikan tugas, tapi saya nggak kasih materinya. Saya nggak kasih referensinya dari mana. Saya kasih ya. Di situ ada frekuensi reuse. Ya, tolong dicari ya. Atau mungkin kalian nggak mau di buku. Kalian cari di YouTube, kanal YouTube, bagaimana aplikasi dari frekuensi reuse, perhitungan dari frekuensi reuse, ya. Satu ya. Oke. Ada pertanyaan dari sini? Jadi saya maunya yang pintar bukan saya, ya, saya doang. Kalian juga harus pintar loh. Bentar ya, ini buat laporan. Jadi saya mau yang pintar tuh bukan kalian doang, tapi yang pintar juga, yang pintar bukan saya doang. Maksud saya kalau saya ngajar nih saya tambah pintar loh. Tapi kan saya pingin kalian juga ikut pintar. Makanya kenapa saya berusaha untuk memberikan tugas-tugas yang project based learning ya. Jadi benar-benar kalian mencari bagaimana ini terjadi ya. Oke, tugasnya dikerjain ya. Dan dikumpulkan minggu depan sebelum kita kuliah lagi ya. Enggak harus hari ini. Oke. Lanjut ya. Oke. Sekarang kita lanjut Oke, sorry, ada trouble. Bentar ya. Oke, kita lanjutin ya. Oke, ya, saya lanjutkan. Nah, ini adalah konsep dari cluster ya, yang terjadi di frekuensi reuse ya. Jadi menggunakan frekuensi yang sama kembali. Nah, cluster adalah sekelompok sel yang masing-masing selnya memiliki satu set frekuensi ya. Dengar suara saya kan, Mas Ian? Halo? Masih, Bu. Ya, oke. Cluster adalah sekelompok sel yang masing-masing selnya memiliki satu set frekuensi yang berbeda dengan sel yang lain. Oke. Nah, ukuran cluster itu dilambangkan dengan K, sering juga dilambangkan dengan N, gitu ya. Nah, adalah jumlah sel yang terdapat dalam satu cluster. Jadi kalau tadi ya gambar di atas tadi itu satu cluster ya. Jadi nanti ada cluster lagi gitu ya biasanya. Jadi ini ya yang terjadi. Jadi ini dia K-nya adalah 3. Jadi satu cluster ini ada 3 dan K-nya 4. K sama dengan 3 itu artinya terdapat 3 sel
dalam satu klaster ya. Jadi misalnya nih selnya ada sel di daerah Jakarta Selatan ya. Selnya itu ada di Kalibata, satu. Misalnya di mana lagi? Di Fatmawati ya, satu misalnya gitu ya. Terus di mana lagi ya? Di Kebayoran, satu gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi dalam satu sel itu bisa satu klaster itu bisa ada 3 sel. Atau dalam satu klaster bisa lebih dari, jadi dalam satu klaster itu lebih dari satu ya. Biasanya sih terdiri dari 3 sampai 5 ya. Kalau terlalu banyak juga akan terjadi tadi ya, sering terjadi dropping call atau blocking call ya, dropping call. Jadi akan terjadi juga data yang banyak itu terlalu banyak melewati sel-sel tadi gitu ya. Oke. Nah, ini perhitungannya ya. Jadi pertanyaannya banyak yang tanya sama saya ya. Bu, bagaimana kita bisa menentukan satu klaster itu dia jumlahnya 3, jumlahnya 4, jumlahnya 5. Nah, itu tergantung dari kita mendesain ya, mendesain komunikasinya. Contohnya gini, siapa yang belum? Mas Ilyas, Muhammad Ilyas sedang mendesain rumah. Apakah keinginan desain rumah Mas Ilyas itu mobil lah ya, misalnya mendesain mobil gitu, mendesain itu apa ya? Ini mobil apa sih dalamnya ya? Indoor ya, indoornya mobil. Nah, tapi apakah ketika Mas Muhammad Ilyas mendesain di dalam interiornya mobil, itu apakah sama keinginannya dengan Mas Ilham? Enggak kan? Beda kan? Gitu loh. Nah, menurut efisiennya Mas Ilham itu di desain mobilnya seperti A. Tapi menurut Mas Muhammad Ilyas B gitu ya. Nah, sama seperti itu. Jadi ketika kita mendesain satu klaster itu ada menggunakan satu klaster itu menggunakan sel 3, 4, 5 itu tergantung dari kebutuhan ya, kebutuhan di daerah situ. Misalnya daerah situ demand-nya sangat tinggi, maka klasternya akan banyak dan selnya akan dikit-dikit. Dari satu klaster selnya sedikit-sedikit, tapi klasternya banyak. Ya, itu untuk mempercepat proses pengiriman data. Tapi kalau misalnya di daerah itu demand-nya sedikit, demand itu artinya user ya, pengguna jaringan ya. Kalau demand-nya sedikit atau usernya sedikit, mungkin satu klaster bisa lebih dari 5, bisa ya. Jadi seperti itu ya. Jadi semakin banyak satu klaster itu menggunakan banyak sel, itu akan semakin banyak frekuensi reuse. Kalau misalnya frekuensi reuse sering digunakan, itu juga akan menghasilkan error, ya, error dalam pengiriman. Jadi error yang disebabkan pengiriman error itu bukan karena hanya misalnya ada petir, ya ada apa gitu, nggak ada ya. Tapi ketika kita juga salah menentukan metode pengiriman datanya. Ketika kita menentukan metode pengiriman datanya salah, maka terjadi error juga. Jadi frekuensi reuse ini juga ada kemungkinan kalau salah digunakannya itu juga akan menghasilkan error. Ngerti sampai sini? Mengerti sampai sini? Ngerti, Bu? Ngerti ya. Oke, ya, seperti itu ya. Oke. Lalu ini adalah kapasitas user tiap sel ya. Jadi misalnya satu sel itu berapa user sih gitu ya. Kapasitasnya jumlah user tiap sel. Jadi kalian bisa menentukan satu sel itu sebenarnya berapa kapasitasnya. Nah, ini adalah BW alokasi dan BW channel ya. Channel RF itu adalah channel receiver frekuensi. Receiver frekuensi itu adalah penerima, ya kan? Receiver kan penerima ya. Lalu jumlah user per channel receiver per tadi kelas K-nya ya, klasternya gitu ya. Nah, seperti ini. Dapat disimpulkan jumlah frekuensi carrier dalam satu sel adalah lebih dari satu buah. Ya, jadi frekuensi carrier dalam satu sel itu lebih dari satu buah. Contohnya nih ya. Ini misalnya untuk
untuk sel 1, untuk F1 nih sel 1 ya. Sel 1 itu dia punya user 1 sampai N. Nggak tahu 1 sampai N-nya berapa ya. N-nya bisa 5, bisa 6, bisa 10, bisa berapapun ya. N itu maksudnya seperti itu ya. Lalu sel yang kedua itu sama ya. Sel yang ketiga juga sama ya. Nah, maka ini dijadikan satu klaster. Maka penentuan berapa satu sel ya, itu tergantung kapasitas dari channel frekuensi penerimanya. Ini cara. Kalau Mas Ilham punya mobil punya bus ya. Berapa orang yang bisa diangkut? Berarti bus itu ceritanya sel. Berapa kapasitas yang bisa diangkut? Kira-kira. Bus paling gede. Ada nggak 48 orang? Ada nggak? Ada mungkin, Bu. Ada. Ada ya? Nah. Tapi ketika saya pakai nama lain biar saya kenal sama semua. Nanti di ujung sebelum kita di ujung ini saya minta dibuka semua kameranya ya. Saya mau tahu satu-satu loh orangnya. Tiba-tiba Mas Fadil punya mobil Avanza. Kira-kira Mas Fadil Avanza berapa ya kapasitasnya? Halo Mas Fadil, biar bunyi nih. Halo. 7 Bu paling. Tuh ya. Nah, satu sel frekuensi yang memiliki media bus tadi yang dimiliki oleh Mas Ilham dengan frekuensi yang dimiliki Mas Fadil Avanza tadi sama nggak? Frekuensinya sama nggak? Besarnya sama nggak? Bus sama Avanza? Beda kan? Ya. Nah, kalau beda berarti Mas Ilham, sel Mas Ilham bisa membawa user lebih banyak ketimbang sel Mas Fadil. Gitu ya. Nah, bagaimana Bu kita bisa tahu channel frekuensi dalam satu sel itu besar apa enggak? Nah, itu yang menentukan operator. Biasanya operator kayak Telkomsel ya, kayak misalnya Indosat gitu. Atau mungkin apalagi ya, misalnya banyak ya operator telekomunikasi itu biasanya dia di dalam satu daerah, misalnya nih, kalau di daerah Sudirman yang kuat tuh Telkomsel, Indosat nggak kuat. Nah, biasanya tergantung si antenanya yang dipancarkan oleh si operator itu kuatnya di sebelah mana. Yang mana? Maka si operator itu di sel itu bisa membawa user lebih banyak. Tapi kalau misalnya frekuensinya rendah, frekuensi kecil, maka dia akan membawa user yang sedikit. Gitu. Ngerti sampai sini? Mengerti sampai sini? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan nggak? Saya kasih waktu deh. Ada yang ditanyakan? Bentar ya. Oke, ada yang ditanyakan? Ngerti nggak yang saya bicarakan tadi? Belum ada yang merespon? Ngerti, Bu. Ngerti. Ngerti ya? Alhamdulillah. Cukup ngerti ya. Jadi kalau misalnya bertanya sama saya, Bu, berapa user yang bisa dibawa dalam satu sel? Ya ini tadi tergantung nilai dari frekuensi pembawa. Ya. Gitu ya. Yang satu bawa bus tadi Mas Ilham, Mas Fadil bawa Avanza, ya beda usernya ya. Yang satu usernya bisa 48 orang, sedangkan yang satu lagi usernya cuma 7 orang gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ngerti ya. Jadi nah, ini adalah kaidah penentuan nomor sel ya. Jadi nomor sel itu juga sebenarnya bisa. Jadi misalnya gitu. Lalui sejauh I sel. Jadi I sel itu adalah jumlah ya. I itu bisa aja 5 sel, 4 sel, 3 sel gitu ya, bisa ya. Jadi ini N lah gitu ya. Kalau N itu kan biasanya dipakai untuk user ya. Dalam satu sel tuh berapa N gitu. Biasanya maka dia menggunakan I ya. Ini jumlah sel ya. I ini adalah jumlah sel, nggak tahu. Entah itu 2, 3, 4, 5 itu di lambang aja ya. Nih lambang aja.
lalui sejauh I-sel dari sel referensi sepanjang rantai heksagonal atau garis lurus yang menghubungkan dua pusat sel nih ya. Lalu berputar 60 derajat berlawanan dengan arah jarum jam ya. Kemudian lalui sepanjang J sel, lalu melalui sepanjang J sel. J itu adalah beberapa sel lagi gitu ya. Nggak tahu 5, 4 gitu ya. Pada arah tersebut pada posisi akhir. Disitulah letak frekuensi reuse. Ya. Jadi kalau misalnya melihat model-model matematika ini, ada yang bisa jawab nggak? Ini model matematika apa sih sebenarnya? Ayo. Kalkulus semester 1, semester 2 udah belajar kalkulus belum? Kalkulus 1, 2 gitu sudah? Sudah belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, matematika teknik juga sudah? Matematika teknik sudah dapat? Iya, Bu, sudah. Udah, Bu. Sudah, berarti sudah tahu ini model matematika apa nih? Ayo, ada yang ingat nggak? Nah, kan fungsinya kita belajar kuliah matematika atau basic science ya, yang di awal-awal semester. Itu kalau misalnya dosen yang atasnya tidak menghubungkan dengan mata kuliah basic science, rasanya mata kuliah basic science itu nggak penting, matematika sih buat apa sih? Tapi ternyata ketika kita menghitung berapa sih sebenarnya, bagaimana menentukan kaidah dari nomor sel, nah ketemu deh ini. Ini ayo, ada yang bisa jawab, saya kasih bonus nilai. Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Vektor. Vektor bukan sih, Bu? Hah, vektor? Bukan. Apa ayo? Apa? Ya. Anda pasti ingat nggak? Ada bilangan real, ada bilangan imajiner. Itu bilangan apa sih? Bilangan yang terdiri dari bilangan yang terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner, itu bilangan apa sih? Ini ada J-nya loh, ada I-nya, ada J-nya. Gitu. Bilangan kompleks bukan? Iya, benar, Christine. Ingat ya? Udah belajar kan kemarin? Udah belajar belum? Bohong kalau belum. Di Matek udah Iya, belajar. Bu, sudah, Bu. Bilangan kompleks, ya. Pertanyaannya, Bu, kenapa harus bilangan kompleks? Oke, saya jawab. Ini benar-benar menghubungkan satu mata kuliah dengan mata kuliah lain ya. Kenapa perhitungan ini menggunakan bilangan kompleks? Bilangan kompleks itu bilangan yang tidak memiliki bilangan yang bisa dikatakan galau ya, galau. Kalau anak sekarang galau. Jadi bilangan yang bisa berubah-ubah tergantung dengan kondisi. Kalau misalnya 2 tambah 2 itu real sama real ya, 2 real tambah 2 real, 2 tambah 2 sudah pasti 4 ya. Itu real plus real. Tapi kalau bilangan kompleks ini, itu bisa beloknya ke kanan ke kiri, bisa 2 tambah J2, itu belum tentu, pasti 2J2, atau 2I2. Ya kan? Nah, I-nya ini bisa berubah-ubah nih, bisa 2I 1,8 sekian. Tergantung dengan frekuensi. Jadi gini, ketika kita mengirimkan sinyal 1, itu ternyata ketika kita mengirimkan sinyal itu ada sinyal bayangan. Nah, ingat di teknik telekomunikasi. Sudah melalui teknik telekomunikasi? Dasar teknik telekomunikasi. Sudah melalui? Kalian sudah melalui teknik telekomunikasi? Sudah? Halo? Kan sudah Komdat, sudah Siskomber. Berarti sudah melalui dong dasar teknik telekomunikasi kan? Iya, Bu, sudah. Sudah. Di dasar teknik telekomunikasi sebenarnya itu ada, jadi ketika kita mengirimkan sinyal, misalnya saya mengirimkan A gitu ya, itu ada gaung, ada kayak sinyal pantulan ya, sinyal pantulan. Kalau kita bercermin di sinar matahari kan ada pantulan tuh. Nah, ketika kita mengirimkan data tuh ada pantulan. Nah, pantulan itu yang dianggap imajiner. Jadi pantulan itu nggak bisa. Kadang-kadang ada pantulan, kadang-kadang nggak ada, kadang-kadang banyak gitu. Ya, nah itu yang disebut imajiner. Makanya kenapa kita menggunakan imagine, ya, imagine. Ada kita menggunakan
bilangan kompleks, karena di dalam pengiriman data itu ada angka real, ada sesuatu data yang dikirimkan real, ada juga data yang mengikutinya, itu tadi sinyal bawaannya itu ya, itu yang merupakan imajiner. Nah, imajinernya ini, jadi kalau misalnya sinyal, aduh, sebenarnya kalian fisika tuh, kan kalau pengiriman data kan ada corong tuh, jadi bentuknya kan nggak lurus ya, kalau data tuh gelombang nggak lurus ya, bentuknya ya. Bentuknya gimana? Bentuknya segitiga kan? Halo, saya tulis ya. Bentar ya, saya stop screen ya. Saya gambar di sini ya. Ya, saya gambar sini. Bentar, saya gambar dulu. Seperti biasa kemarin. Kalau ini seperti ini nih, maksudnya. Sorry ya, di rumah saya lagi bisik, sebelah lagi. Saya sedang WFO soalnya. WFO, WFA. WFA di rumah. Oke. Nah, ini sebentar ya, saya gambar gelombang dulu. Nah, bentar ya, saya share screen ya. Ini. Nah, lihat, udah terlihat belum gambarnya? Udah terlihat belum gambarnya? Sudah, Bu. Udah. Nah, kan bentuknya si gelombang itu kan seperti corong ini ya. Jadi nggak lurus ya. Nggak lurus ya. Nah, nggak lurus. Nah, ini pasti ada pantulan lagi nih ke sini. Nah, ada pantulan. Nanti saya carikan videonya ya tentang proses frekuensi rius ini ya. Frekuensi rius. Oke. Ya, jadi seperti ini kan. Corongnya seperti ini ya. Jadi kalau kalian sudah belajar dasar sistem telekomunikasi, pasti akan belajar pantulan frekuensi. Jadi frekuensi yang kita kirimkan pasti ada pantulannya. Ya, seperti itu. Oke, lanjut ya. Ke sini lagi. Oke. Nah, maka kalau bisa dikatakan bahwa nanti misalnya nih ya, misalnya I-nya ini saya kasih nilai 3 misalnya. Berarti di sini 3 nih. 3 pangkat 2 ditambah J-nya adalah 5 misalnya. 5 pangkat 2 min 2 IJ. Nah, 2 IJ-nya ini yang merupakan sinyal imajiner ya, sedangkan yang ini adalah sinyal real ya. Makanya dikatakan ini adalah bilangan kompleks. Nah, jadi kalau di Telkom itu kalian perkuat, kalian perkuat matematikanya adalah bilangan kompleks dan vektor. Kenapa? Karena nanti ketika kalian masuk di elektromagnetik ya, itu juga pasti akan menggunakan bilangan kompleks dan vektor gitu. Itu lagi gitu ya. Karena anak Telkom itu pasti akan membicarakan masalah frekuensi ya, tidak membicarakan yang lain ya. Bagaimana metode pengirimannya? Jadi tadi ada kasus juga kan, kalau kita salah menentukan jumlah klaster, satu klaster tuh berapa sel, itu juga bisa mengakibatkan services kita atau pengiriman data kita banyak mendapatkan error gitu ya. Oke. Gitu ya. Ini nanti contoh-contoh soalnya ini nanti akan saya kirimkan ya. Saya akan kumpulkan contoh-contoh soal menentukan tadi ya, menentukan jumlah sel, menentukan frekuensi rius ya. Jadi nanti kalian bisa belajar ya. Sekarang perhatiin aja saya. Oke. Lalu ini adalah sistem koordinat ya, sistem koordinat. Jadi kalau sistem koordinat maka dia akan menggunakan ini vektor ya, sistem koordinat. Jadi dari koordinat 1 ke koordinat. Buat apa sih sebenarnya sistem koordinat ini? Sistem koordinat ini digunakan di pusat operator untuk menentukan jarak terdekat ya. Jadi kalau tadi Christine akan menelpon Haikal, dia akan diputar-putar, nggak mungkin. Jadi dia menggunakan model matematika ini untuk menentukan jalur mana yang paling dekat.
untuk sampai supaya data yang dibangkitkan oleh Christine ke Haikal lebih cepat. Jadi nggak muter-muter kayak tadi kan, di selnya banyak komputer. Ya. Jadi ini digunakan untuk menentukan jalur tercepat komunikasi dari sel satu ke sel yang lain. Sistem koordinat. Nah, ini berbagai nilai klaster atau N yang mungkin terjadi. Nah, misalnya kalau misalnya I-nya 1, J-nya 0, maka nilai N-nya 1 ya. N itu adalah jumlah user ya. Kalau misalnya I-nya 1, J-nya nggak ada, 0, frekuensinya sama sekali 0, nggak ada gitu. Maka dia usernya 1 gitu ya. Nah, ini nilainya sekian. Q-nya ya, quality ya. Q itu quality. Lalu kalau misalnya ini sampai nih misalnya 3, nah semakin frekuensi yang dibangkitkan atau frekuensi tadi ya, frekuensi penerima channel penerima itu semakin banyak yang dibangkitkan, maka akan kualitasnya semakin bagus dan user yang dibawa akan semakin banyak. Sama. Ini semakin ke bawah ini sama seperti tadi saya contohkan, busnya mobilnya semakin besar kapasitasnya. Ya. Oke. Sampai sini ngerti nggak? Nanti jangan pusing, nanti saya carikan, saya janji ya, saya carikan contoh-contoh soal atau nanti aplikasinya misalnya contohnya ini cara solusinya seperti ini, ya. Jadi nanti kalian bisa, oh caranya begini begitu. Ya. Jadi ini kasus-kasus yang akan nanti sebenarnya di KP itu akan kalian lihat di lapangan gitu. Dan enaknya itu kalau misalnya kita sudah masuk ya di Telkom itu, enaknya itu apa yang kita pelajari sekarang ini belum tentu terjadi loh di lapangan. Bisa jadi lebih parah atau lebih bagus ternyata. Oh ternyata nggak seperti itu Bu. Ternyata di lapangan seperti saya sudah kerja praktek di PT Telkom, ternyata di lapangan tuh nggak begitu. Usernya banyak banget misal ya. Atau satu sel tuh banyak sekali. Ini kan contoh ya. Ini kalau di lapangannya ini nggak sedikit ini, banyak, besar ya. Sampai ribuan. Karena kan usernya setiap provider, setiap operator itu kan banyak banget. Nah, belum lagi Excel. Bu. Ya. Tapi nanti kalau pas di lapangan gitu pakai manual apa ada alatnya gitu? Bu? Oh, kan kalau di operator room, di operator sistem, misalnya kalian ada yang ke Indosat atau ke Excel Indo gitu, Excel ya, Excel Siata ya, itu kan ada ruang roomnya, ada komputernya, ada alatnya, bukan alat ya. Kayak ini loh, kayak komputer kayak apa ya, server gitu loh, kayak server gitu. Nah server itu yang akan menangkap. Nah dan banyak antena, biasanya antena gitu kan, antena kan kata ceritanya kita lagi belajar nirkabel itu kan sistem komunikasi nggak pakai kabel gitu kan. Jadi antena banyak tuh, antena satu gitu. Nah, antena itu yang akan menangkap data-data itu. Dan antena itu, data-data itu masuk atau keluar itu tergantung frekuensi yang dibangkitkan. Jadi ada pembangkit frekuensi di sana juga ada. Dia biasanya menggunakan trafo ya. Kalau komponennya ya itu trafo, tapi trafonya khusus untuk pembangkit daya. Sama trafo kan pembangkit daya ya, tapi ini pembangkit frekuensi sama. Isinya pembangkit frekuensi yaitu trafo, tapi trafonya khusus untuk frekuensi gitu. Ya. Makanya kalau saya sih sarankan kalian gunakan KP. Jadi kalau KP itu kalian tahu di lapangan, di lapangan kayak gitu. Saya sih saya kan hanya bercerita ya tentang pengalaman saya ya. Jadi saya tuh saya sering jadi saya kalau misalnya bimbing mahasiswa itu saya sering ikut di lapangan. Jadi saya sering datang gitu, ketemu sama mentornya di lapangan. Terus saya tanya-tanya. Terus kalau di Pancasila itu kan biasanya ada kelas karyawan ya kita ya. Jadi kadang-kadang tuh kita terima karyawan, jadi dari SMU, jadi dia orang lapangan di Indosat, di Excel gitu. Nah biasanya itu saya biasanya minta jalan-jalan sama dia. Kita sesekali jalan-jalan, terus saya melihat gitu loh. Saya melihat bagaimana proses kontrol operator di kontrol itu ya, gimana caranya dia membangkitkan sinyal, lalu membangkitkan sinyal ataupun frekuensi berapa yang sama dia dibangkitkan gitu. Biasanya seperti itu. Ya. Kalau saya sih menyarankan lebih enak kalian KP, kerja praktek ya, supaya
kalian tahu di lapangan itu kayak apa ya, jadi tahu. Jadi ilmunya nih, ilmu yang kita pelajari sekarang ini benar-benar tahu applicable. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Nggak ada, Bu. Makasih, Bu. Ada. Oke. Ngerti ya maksudnya ya, yang saya terangkan. Saya kalau misalnya saya nerangin terlalu apa ya, terlalu cepat, ibu nerangnya cepet nih, saya nggak ngerti gitu. Silahkan, nggak apa-apa, protes aja. Terus Mas Ilham, maaf ya, suara saya kan direkam nih. Rekamannya kan dikirim ke Prodi ya. Minta Mas Ilham rekamannya suara saya. Jadi Iya, Bu. pada Udah, saat sekarang saya sudah minta. kenapa Mas Ilham? Soalnya saya waktu kalau lagi ngisi absen ngajar nih kan saya kan ada link tersendiri ngisi absen ngajar. Itu nggak ada, saya nggak dikasih linknya. Jadi mungkin Mas Ilham bisa minta ke Prodi ya nanti ya untuk rekaman suara saya. Soalnya kan bisa jadi kan misalnya kalian mau belajar lagi, oh mau dengar suara saya kan harusnya kan rekaman suara saya di-share gitu ya. Saya maaf ya, saya nggak bisa men-share rekaman suara saya karena kan ini kan masuknya ke sana, ke email yang punya Zoom gitu ya. Yang punya Zoom kan program studi ya, gitu ya. Oke, saya hanya bisa men-share kayak ini ya, kayak misalnya materi-materi ya, atau mungkin nanti ada yang mau tanya, Bu, nanti suatu saat ya, kan kita nggak tahu ya, kita semester ini 9 kali pertemuan, kita selesai, terus tiba-tiba nanti kalian mau tugas akhir, masih ingat saya, Bu, saya mau tugas akhir nih Bu, waktu itu Bu, Ibu mau nerangkan gini-gini, silahkan saja menghubungi saya, ya, gitu. Oke, lanjut ya. Kita kuliah sampai setengah 12 nanti ya, nanti selebihnya biasa, kita sampai 12.30 ya Mas Ilham ya? Sampai jam berapa Mas Ilham? Iya, jam 12:30. Oh, sampai 12:30 ya. Nanti 1 jamnya saya akan biasa. Saya kasih ini ya, kasih job buat kalian ya untuk mengisi 1 jam ya. Supaya soalnya kalian ngerti gitu ya. Nah, dalam frekuensi reuse ini semuanya. Jadi di dalam materi frekuensi reuse ini itu semuanya adalah model matematik ya. Jadi antara bilangan kompleks dan vektor. Nih masih ingat nggak panjang vektor ya? Panjang vektor studi ya. Ya ini panjang vektor. Ini baru vektor nih. Kalau ini yang tadi adalah bilangan kompleks. Jadi biasanya bilangan kompleks dan vektor itu selalu bergandengan. Ya. Selalu kalau ada bilangan kompleks ya ada vektor ya. Nah, ini panjangnya seperti ini. Misalnya jika U1 dan V1 0 sama 0 ya. U2 dan V2. U2 ini adalah base ya. V-nya ini adalah transmitter gitu lah. Ini transmitnya, ini receive-nya gitu. Ini Jakartanya, ini Bandungnya gitu kalau saya ngomong ya. Ini adalah titik awal, ini adalah titik di mana kita mau ketemu menuju ya gitu. Ini adalah hulu, ini hilir gitu ya kalau di sungai. Merupakan nilai integer ya. Integer itu adalah kalau kalian udah belajar dasar sistem pemrograman di semester 1 atau 2 ya. Integer itu adalah bilangan bulat. Tidak ada koma-koma ya. Ingat ya, yang ada koma-koma bilangan apa ya? Kalau integer itu adalah bilangan bulat, kalau yang ada koma-koma bilangan apa? Temennya integer apa? Masih ingat pemrograman? Kalau di C bahasa C itu adalah double ya, bilangan double ya. Jadi alhamdulillah saya tuh seorang programmer juga gitu. Alhamdulillah. Saya juga ngerti. Jadi kalau misalnya ada tugas akhir mahasiswa-mahasiswa kita ya di Pancasila tuh kan kadang-kadang mereka dibuatkan ya tugas akhir itu saya tahu ya mereka dibuatkan. Tapi walaupun dibuatkan nggak apa-apa. Tapi harus tahu itu program apa. Misalnya bulat ya. Nanti kan kalian kalau misalnya membuat program di dalam tugas akhir kan biasanya kalau anak Telkom kan membuat program terus nanti programnya itu menunjukkan misalnya metode apa di dalam komunikasi gitu ya. Itu misalnya biasanya matrik ya. Biasanya matrik itu diputar-putar misalnya ada inverse matrik. Jadi misalnya kalau berputar arah itu mencari nilai optimum, mencari jalan tercepat atau nilai optimum itu biasanya menggunakan adjoint ya. Adjoint itu di matrik. Nah, itu masuk ke dalam pemrograman ya.
Nah, itu biasanya di mata kuliah numerical, ya, metode numerical. Jadi metode numerical itu bagaimana lapangan kita membuat program yang tadinya program itu misalnya kirim, terima gitu, itu bisa dalam bahasa ya. Nah, ini biasanya integer itu seperti itu ya. Jadi integer itu adalah angka bulat ya, bulat. Oke. Maka dia akan I kuadrat IJ plus J kuadrat. Ini udah rumusan ya. Pada contoh di samping, misal ya, dimisalkan I itu sama dengan 2 dan J itu 1, maka nilainya sekian. D-nya itu. D-nya itu adalah jarak ya. Nanti yang ditandingkan itu adalah jarak. Makanya ketika di operator room ya, di kontrol khusus MC tadi, itu nilai D-nya cepet tuh dicari. Misalnya dari tadi Christine mau telepon Haikal, dicari nilai D-nya. Bagaimana caranya mencari nilai tercepat? Dicari nilai D-nya. Nilai D yang paling kecil ya, nilai D yang paling kecil yang diambil oleh si data tadi untuk mengambil jalan. Itu udah diatur dari sana di MC-nya ya, di control room-nya seperti itu. Jadi untuk menentukan nilai D-nya yang ini kan D itu kan panjang ya, panjang perjalanan artinya, panjang vektor atau panjang perjalanan. Maka yang nilai D-nya kecil itu yang diambil, yang tercepat. Kan nggak mungkin saya balik lagi ya. Misalkan ya, sorry ya kalau saya mau bolak-balik ya, soalnya supaya kalian ngerti. Nih, ya, bisa. Nah, misalkan tadi Christine di sini ya, Haikal di sini, kan nggak mungkin. Pasti nilai D-nya itu lebih kecil ke sini ya, ketimbang dia muter-muter sini. Muter-muter sini atau di tengah. Nah, itu dicari semua tuh. Pada saat itu sama MC dicari semua nilai D-nya mana yang paling kecil. Atau mungkin nanti lewat sini, lebih kecil. Ya, dicari nilai yang D yang paling kecil itu yang akan diambil operator. Kecuali pada saat diambil jalan itu ternyata tadi ya di sini antriannya panjang, dia mencari D yang selanjutnya terkecil nomor 2 gitu, dan selanjutnya. Jadi priority ya. Makanya kenapa sekarang di teknologi komunikasi itu kita sudah mengenal yang namanya AI, artificial intelligence. Nah, AI itu digunakan untuk mencari metode. Jadi AI itu bukan hanya mencari jalan aja, tapi mencari metode. Jadi ada metode A. Jadi dalam satu pengiriman data tuh diberlakukan misalnya 7 metode. Nah, untuk data yang mau dikirim ini, metode mana yang paling bagus? Itu dicoba sama dia dalam waktu singkat. Itu AI. Dalam waktu singkat ya, nggak boleh lama-lama. Kalau kita kan nyobain mobil, misalnya siapa namanya Mas Bahtra punya mobil banyak di rumah ya, mobil A, mobil B, mobil C. Saya mau pakai yang mana ya gitu misalnya ya. Itu dia begitu, dia coba, dia udah tahu tuh karakteristik per mobil tuh. Nah, untuk data belum tentu pada saat misalnya pada saat saya mau buru-buru belum tentu saya harus menggunakan mobil A ya, atau mungkin rombongan kita banyak ya, rombongan kita banyak, data yang dikirimkan banyak. Nggak mungkin kan kita pakai punya mobil, bisa kita punya mobil kecil dan mobil besar. Nggak mungkin dong kita pakai mobil kecil kalau kita mau berangkatnya bareng. Kenapa? Karena kan nggak muat, nanti penuh, terjadi antrian. Makanya kita pakai mobil yang gede seperti itu. Ya. Jadi teknologi artificial intelligence itu sangat seperti itu. Jadi makanya kenapa saya tertarik, karena saya itu belajar tentang teknologi artificial intelligence. Ya. Jadi artificial intelligence itu nggak cuma di alat-alat industri, enggak. Di teknologi informasi juga sangat kencang. Komunikasi dan informasi. Justru ini yang sekarang tuh sama presiden kan sering digaung-gaungkan kan ini ya sebenarnya ya, digitalisasi gitu ya. Nah, kalian nih adalah duta-duta digitalisasi gitu. Saya aja yang udah tua aja mau belajar digitalisasi, masa kalian yang masih muda-muda enggak? Ya, gitu ya. Oke. Lanjut ya. Oke, ini udah sampai sini. Nah, ini akhirnya ini misalnya contoh ya. Contoh 1 nih. Kalau kita punya K-nya sama dengan 3, klasternya ada 3 ya. Maka untuk I sama dengan 1, ini contoh semua ya. Jadi nilai angka-angka di sini contoh ya. Jika I sama dengan 1 dan J sama dengan 1 dan K sama dengan 3, maka perhitungannya seperti ini. Sumber interferensinya maksimum adalah 6. Ya. Gitu. Oke, klasternya 3 ya. Nah, contoh lagi nih ya.
Ini soal-soal nih contoh. Misalnya nih, ini diberikan ini nih, apa namanya, klaster-klaster seperti ini. I-nya adalah 0, ya, J-nya 2, maka K-nya rumusnya ini 4, ya. K-nya jumlahnya, kalau I-nya 0, J-nya 2, maka K-nya 4. Ini rumusnya ini, ya. Lalu kualitinya berapa? K-nya ini kualitinya. Gitu, ya. Oke. Contoh lagi tuh. Ya, saya jadi nggak pernah ngasih referensi, nggak ada contoh soal ya. Nih, contoh lagi. I-nya sama dengan 1, J-nya sama dengan 2. Maka dia klasternya adalah 7, ya. Kualitinya berapa? Sekian. Kenapa sih Bu? Kenapa terakhir-terakhir kok kenapa sih yang dihitung adalah quality atau service? Ya iyalah, komunikasi kan yang ujung-ujungnya adalah mendapatkan apa? Mendapatkan kualitas kan, services kan. Kalau misalnya kita nelpon susah, terus jaringannya ini mulu nih, apa namanya, jelek banget ya, loading terus ya kan, berarti kualitasnya jelek gitu kan. Nah, ujung-ujungnya kualitas. Kualitas itu berhubungan dengan error berarti. Yang tadi kan, berarti ujung-ujungnya kalau kita bisa memperkecil error dengan metode apapun, kalau kita bisa memperkecil error dengan frekuensi apapun, kalau kita bisa memperkecil error dengan memodif cluster kayak apapun, itu ujung-ujungnya adalah meningkatkan kualitas pengiriman data, ya. Ujung-ujungnya itu. Oke. Ya. Oke, tuh. Ada contoh nomor 4 lagi. Ya, seperti itu. 5. Nah, oke, ini sekarang konsep cluster ya, nanti deh ya. Lalu ini terakhir handoff ya. Handoff. Ya. Nah, ini nanti minggu depan ya, konsep cluster CDMA ya. Jadi konsep cluster di seluruh CDMA seperti apa ya. Sampai di halaman 30 ada pertanyaan? Halo? 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 Nggak ada yang menjawabnya? Belum ada, Bu. Nah, oke. Kita mau tutup Zoom nih. Kita mau tutup Zoom. Saya minta coba, saya stop. Saya minta coba dibuka semua kameranya. Saya mau tahu satu-satu. Masa saya nggak kenal sama mahasiswa saya? Oke, Mbak Christine. Oke, gimana ya caranya ya? View-nya galeri ya. Oke. Belum semua nih, buka nih. Buka dong, sebentar aja. Ini mau saya foto nih. Biar saya tahu semuanya nih. Nah, begini. Oke. Mana belum? Oke, mau Mas Ilyas. Oke, sehat semua? Sehat semua? Sehat semua? Oke. Sehat, Bu. Novahri belum nih. Oke, saya screenshot ya. Oke. Tugas 1 jam ke depan ya. Tolong kalian salin tadi contoh-contoh soal yang saya berikan. Yang tadi itu, yang di contoh 1, ya kan, ada kan di terakhir-terakhir ya. Ya. Nggak usah digambar ya, itunya aja. Kalian ngerti, oh berarti kalian klasternya, kalau seandainya klasternya sekian, selnya sekian, maka Q-nya sekian ya. Bisa kan? Ya. Ditulis tangan ya. Nggak usah diketik. Ya, ditulis tangan. Kalau diketik nanti di copy paste, saya tahu deh. Ditulis tangan. Kenapa? Karena biar kalian belajar, biar kalian baca. Kalau di kelas saya kasih soal. Ya. Oke? Sampai sini ada yang bertanya soal tadi? Halo? Kenapa kalian diam saja? Ada yang bertanya? Sejauh ini belum ada, Bu. Belum ada. Oke, saya akhiri ya Zoom kita ya, supaya kalian 1 jam ini bisa mengerjakan ya, bisa mengerjakan sisa kuliah kita ya, bisa mengerjakan tadi kan gampang ya, cuma nyalin itu. Nanti catatan itu kalian simpan baik-baik, kan di foto doang kan, kirim ke email saya, kalian simpan baik-baik. Nanti kalau ada ujian kalian enak
sudah punya catatan itu. Jadi nggak usah buka-buka file, wah heboh gitu ya. Akan sempit waktu pengerjaan. Oke ya? Oke, saya tutup ya. Maaf, Selamat siang. ini Ya. yang disalin ulang tuh maksudnya kayak contoh 1 K3 Ya, terus kita betul. tulis I-nya Ya. berapa, J berapa Iya, gitu. Bu. betul. Oh, tapi nggak usah gambar yang ini, nggak usah kan? Nggak usah. Jadi kalian kasih aja contoh menghitung ini gitu. Contoh menghitung ini gitu ya. Oh iya, Bu. Oke, ya. Oke, bye. Selamat siang. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Yo. Terima kasih, Bu.